Halo, apa kabar? Jadi di Netflix ada film baru yang diperanin sama Millie Bobby Brown. Judulnya adalah Damsel. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Elodie, putri dari Raja Beaufort, kerajaan yang sekarang sedang berada di kondisi kekurangan. Sehingga ketika ada lamaran dari suatu kerajaan yang kaya, yaitu kerajaan Aurea, Elodie akhirnya menerima lamaran tersebut supaya bisa memakmurkan rakyatnya. Nah tapi, ternyata setelah menjalani proses pernikahan, nantinya Elodie malah dijadikan tumbal kepada naga. Dari plotnya aja, sebenarnya aku cukup menyayangkan ya. Kenapa bagian si Elodie jadi tumbal kepada naga ini malahan udah dikasih tahu di bagian sinopsis. Dan bahkan dari trailer aja kan kita juga emang dikasih tahu kalau nantinya si Elodie ini akan ditumbalkan. Dan disayangkan karena sebenarnya proses pembangunan plotnya untuk menuju ke momen Elodie ini akhirnya beneran ditumbalin, terutama ketika udah sampai di bagian seremoni atau ritual di gunung-gunung itu, menurutku pribadi momen tersebut cukup menegangkan. Dari mulai diceritain kisahnya oleh pemimpin ritualnya, kemudian sampai ada clue-clue atau petunjuk yang dari cerita tersebut kita sebagai penonton juga bisa ngebaca nih arahnya itu mau kemana terkait dengan nasibnya si Elodie, ditambah lagi dengan ekspresi yang dikasih sama Millie Bobby Brown di momen tersebut, seharusnya sih akan dapat banget untuk tegangnya. Nah tapi, dengan udah dikasih taunya plot ceritanya itu kayak gimana, ya tentu semua proses ini tadi jadi terkesan agak percuma gitu ya. Karena kan rasa tegang yang aku sampaikan tadi itu, seharusnya seperti yang tadi aku bilang, akan muncul bersamaan juga dengan kita itu menebak-nebak akan nasibnya si Elodie itu akan gimana. Dan kalau misalnya kita ngomongin plot ceritanya, pada akhirnya aku juga merasa kalau filmnya itu berakhir dengan konklusi yang tidak memuaskan. Agak sulit untuk menjelaskan, karena takutnya akan spoiler. Tapi intinya, bisa dibilang keadaan karakter utamanya di akhir film, itu sama aja dengan keadaan dia di awal film. Pada akhirnya, masalah utama mereka itu nggak selesai, dan nggak ada perubahan juga dalam kehidupannya. Ditambah lagi, film ini kan latar tempatnya itu kebanyakan berada di dalam sarangnya naga. Yang di dalam film ini berarti ada di dalam gua, yang kebetulan juga karakternya itu si Millie Bobby Brown juga lebih banyak sendiriannya. Sehingga secara kepenulisan, karakter Elodie ini isinya lebih banyak untuk merintih, mengerang kesakitan, dan bahkan teriak. Dan dari sini aja, maksudku logikanya gimana gitu. Kok bisa ini udah tahu latar tempatnya itu berada di dalam gua, dan itu adalah sarangnya naga. Dan ini kan kondisinya emang supaya selamat, karakternya itu kan harus sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan sama naganya. Nah tapi dia itu sering banget teriak-teriak gitu ya. Ya jadi nggak masuk akal aja gitu. Karena dengan seberapa seringnya nih karakter teriak, logikanya sih lebih banyak nggak selamatnya ketimbang selamatnya gitu ya. Nah tapi di luar cerita dan kepenulisannya, aku pribadi sih cukup kagum ngelihat dunia di film ini. Karena sebagai film yang latar tempatnya itu berada di kerajaan yang bisa dibilang kaya, setidaknya dari adegan-adegannya itu memang memperlihatkan hal tersebut. Mulai dari desain-desain kerajaannya itu sendiri yang dari luar aja udah terlihat mewah, tapi sekaligus juga kuno. Dari desain interiornya yang juga diisi dengan banyak kemewahan, jadi kita sebagai penonton itu bisa percaya lah kalau tempat ini tuh emang kaya banget. Apalagi kalau misal dibandingkan dengan kerajaan aslinya Elodie ya, yang memang sedang kesusahan, ya jadi makin kelihatan jauh banget. Walaupun di satu sisi yang lain, aku juga menyayangkan ya, karena dengan sudah berhasilnya kerajaan ini kelihatan mewah, tapi secara keseluruhan, sebagai tempat yang dibilang sebagai sebuah kerajaan, skala tempatnya itu kayak kerasa kecil banget. Dan menurutku sama sekali nggak kelihatan sebagai kerajaan pada umumnya, yang biasanya kan juga punya rakyat yang banyak gitu. Di kerajaan ini ada rakyatnya, tapi rakyatnya itu dikit sekali, jadi secara keseluruhan rasanya itu sempit. Dan kayaknya juga bisa dibilang jadi agak wajar ya, karena kayaknya budget film ini tuh habis di efek naganya. Karena menurutku naga yang ada di film ini desainnya bagus. Dari desainnya aja udah kelihatan menyeramkannya, udah kelihatan mengintimidasinya. Apalagi kalau ngomongin efek semburan api yang keluar dari mulut si naganya itu, kelihatan kayak asli. Dan aku juga suka dengan pemilihan film ini supaya efek yang keluar dari mulut naganya itu nggak cuman keluar api doang yang kayak kita lihat biasanya, tapi bahkan juga kelihatan ada tekstur-tekstur lava yang ada di dalam api tersebut. Jadi cukup banyak membantu kita untuk mengimajinasikan seberapa panas napas naga tersebut gitu ya. Dan selain itu sebenarnya dari segi acting, aku merasa kalau Millie Bobby Brown bagus di film ini. Apalagi seperti yang tadi aku bilang, dengan cerita film ini yang secara keseluruhan karakter Elodie itu lebih banyak sendiriannya dan gak terlalu banyak bersinggungan dengan orang lain.
Jadi secara otomatis pemerannya pun harus bisa menyampaikan emosi dari karakternya itu kepada para penonton dengan cara berekspresi doang. Ya walaupun memang dari segi kepenulisan pada akhirnya lebih banyak karakternya itu teriak dan merintih ya. Tapi setidaknya dari ekspresinya Millie Bobby Brown aja kita udah paham lah apa yang dipikirin dan kira-kira apa juga yang dirasain sama karakter utamanya. Ya tapi secara keseluruhan di luar cerita dan kepenulisannya yang disayangkan juga karena plot ceritanya udah dikasih tahu juga di sinopsis dan bahkan trailer. Aku pribadi sih lumayan suka sama filmnya dengan beberapa momen yang berhasil dapat ketegangannya. Kemudian efek-efek yang dikasih, terutama efek naganya yang bagus banget. Apalagi dengan adanya Millie Bobby Brown yang mungkin bisa dibilang cukup mengangkat film ini ya. Apalagi kan dia juga emang lebih banyak sendiriannya di film ini. Ya jadi silahkan tonton filmnya, kalau misal kamu tertarik. Untuk ukuran film 1 jam 50 menitan masih lumayan lah ya. Nggak terlalu parah banget. Ya walaupun sekali lagi, kecuali kepenulisan dan endingnya ya, yang kurang memuaskan banget. Ya tapi tentu kamu punya pendapat sendiri, jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai jumpa.